Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Persenjataan Nansen adalah senjata yang diresapi dengan dua hukum asal-usul emas dan ruang angkasa. Itu adalah salah satu dari 9 senjata pamungkas untuk para pembaca roh pengontrol. Untuk benar-benar menggunakan persenjataan Nansen di tingkat bintang adalah hal yang luar biasa untuk dilakukan. Persenjataan Nansen dipisahkan menjadi 9 tingkat. Hanya level 1 saja yang diperlukan seseorang untuk memiliki pemahaman tentang hukum asal emas bersama dengan penguat yang sangat kuat untuk melepaskannya dengan benar. Luo Feng butuh beberapa bulan di dunia nyata, bersama dengan 10 hari pelatihan serius dalam tahap eliminasi ini untuk akhirnya memahami dasar-dasar dan mencapai tingkat di mana mungkin berhasil. Untuk level bintang untuk benar-benar menguasai level 1 berarti dia tidak terkalahkan di seluruh kelas yang sama. Tak terkalahkan, itu saja yang mewakili kekuatannya. Kamu bisa menggunakan persenjataan Nansen? Mata pemuda berambut hijau itu dipenuhi dengan keterkejutan. Ini pertama kalinya aku benar-benar menggunakannya dalam pertempuran. Luo Feng membawa tongkat panjang emas gelap di punggungnya, dengan lembut mendarat di atap villa yang tidak rusak. Pemuda berambut hijau tidak bisa membantu tetapi merasa gugup. Bagaimanapun, reputasi persenjataan Nansen sangat besar. Kekuatan kemauan yang kuat dan semangat juang dalam dirinya menyebabkan pemuda itu terbakar dengan semangat saat dia berteriak, "Orang gila, ini adalah hari terakhir untuk eliminasi. Untuk dapat bertemu lawan sepertimu, itu benar-benar membuatku bahagia. Pastikan untuk menggunakan kekuatan penuhmu dan biarkan aku melihat dengan benar, seberapa kuat persenjataan Nansen yang legendaris itu. Aku tidak akan mengecewakanmu." Luo Feng menyipitkan mata. Keduanya berhadapan dengan jarak kurang dari 100 meter satu sama lain, berdiri di dua atap terpisah. Mata Luo Feng berbinar saat dia menunjuk pemuda berambut hijau. Segera, batang panjang emas gelap melepaskan seberkas cahaya keemasan. 9 bilah emas kecil setipis sayap jangkrik itu tersebar dan ukirannya yang sangat rumit mulai memancarkan aliran energi emas dan mulai saling terkait. Untuk benar-benar menghubungkan mereka menjadi satu tubuh yang sempurna sangatlah sulit. Ketika dia menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak di masa lalu dan akhirnya bisa menyelesaikan formasi ikan todak, dia masih belum bisa sepenuhnya memasukkannya ke dalam hukum asal. Dan saat ini, dalam sekejap, dia menggunakan semua pemahamannya tentang hukum asal emas menjadi satu serangan, menempatkan semua miliknya dalam satu gerakan. Bahkan setelah semua ini, Luo Feng bisa merasakan bahwa pemahamannya tidak cukup, dia hanya memiliki pemahaman dasar tingkat 1 ini. Dia masih jauh dari menyelesaikannya. Sebuah bola emas melamun yang diliputi cahaya keemasan berputar di depan Luo Feng. Seluruh bilah emas yang melamun sulit dilihat dengan jelas. Energi kuat yang dipancarkan dari bilah emas itu, menyebabkan ruang di sekitarnya beriak. "Siu!" Bilah emas melamun segera menembak ke arah pemuda berambut hijau yang jauh. Begitu ditembakkan, karena terlalu cepat, itu menjadi pelangi emas. Mengaum, pemuda berambut hijau menggertakkan giginya. Pembuluh darah di dahinya tegang dan menonjol saat dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengendalikan senjata rohnya. Kedua cakram bulan sabit itu seperti dua anak kecil yang sedang bermain bersama. Yang satu bermain-main sementara yang lain mengejar, membuat yang satu tidak bisa melihatnya dengan jelas saat melayang ke angin untuk menangkis pelangi emas yang menakutkan itu. Gemuruh, pelangi bilah emas berbenturan dengan dua cakram. Dengan ledakan, kedua cakram itu terlempar ke villa di bawah. Dengan dentang, salah satu cakram menabrak jendela yang menyebabkannya langsung pecah saat pecahan kaca berterbangan ke segala arah. "Siu!" Setelah bentrokan, pedang emas itu berhenti sejenak sebelum menjadi pelangi emas lagi dan melesat ke arah pemuda berambut hijau itu. Bagaimana ini bisa? Pemuda berambut hijau mengungkapkan keterkejutan dan ketakutan saat cakram bundar di bawah kakinya terbelah menjadi dua cakram sabit yang pergi untuk mencegat. Gemuruh, pelangi emas sekali lagi berbenturan dengan mereka dan kedua cakram itu terlempar lagi. Setelah itu, pelangi emas melesat ke arah tubuh pemuda berambut hijau itu. Dia bahkan tidak repot-repot menghindar. Dia hanya berdiri di sana, menatap lurus ke arah Luo Feng dan berkomunikasi secara mental, "Orang gila, aku menggunakan langkah yang salah. Lain kali aku pasti akan menang, pasti." Suara itu meraung di telinga Luo Feng saat pelangi emas menembus dahi pemuda itu. Tubuh pemuda berambut hijau itu jatuh dari udara sebelum berguling-guling di atap dan mendarat di dalam villa itu. "Kau memang melakukan kesalahan." Luo Feng mendarat di samping tubuh itu, berkata dengan serius, "Kamu sudah melangkah ke gerbang hukum asal. Awalnya, tidak akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Tapi kamu memilih untuk bertarung menggunakan kekuatan dengan kekuatan, siapa lagi yang bisa kamu salahkan?"
Meskipun dia belum pernah menggunakan persenjataan Nansen sebelumnya dalam pertempuran nyata, di rumah jagal jagat raya virtual, agar terbiasa dengan persenjataan Nansen, Luo Feng telah memilih berbagai lawan tingkat bintang. Semuanya dengan pemahaman yang berbeda tentang hukum asal, baik itu emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, cahaya, waktu atau ruang, memungkinkan dia untuk mendapatkan banyak pengalaman. Emas itu keras dan kuat, sangat tajam dan menusuk. Angin tak berbentuk, fleksibel tak tertandingi. Sambil berjalan di jalur yang berbeda, teknik dan strategi pertempuran secara alami akan memiliki perbedaannya sendiri. Luo Feng telah melangkah ke pintu masuk hukum asal emas. Oleh karena itu, serangannya secara alami kuat dengan bentuk menusuk yang menghancurkan segalanya di hadapannya. Saat menggunakan senjata hukum asal emas yang paling cocok, Nansen Armament, kekuatannya sangat ekstrim. Windemill memilih untuk menggunakan kekerasan untuk bertarung dengan Luo Feng, tidak aneh baginya untuk mati. Faktor utama adalah bahwa kincir angin pemuda berambut hijau terkejut dan takut dengan reputasi persenjataan Nansen. Seiring dengan fakta bahwa mereka berada di jalan buntu sebelumnya, hanya tepat sebelum kematian dia menyadari cara terbaik untuk berurusan dengan Matman. Pertempuran antara orang gila dan kincir angin menyebabkan keributan besar yang menarik banyak orang jenius dari dalam distrik utara kota. Tetapi pada saat mereka benar-benar tiba cukup dekat untuk melihat pertempuran, itu sudah berakhir. Kincir angin hilang. Kincir angin benar-benar terbunuh. Itu terlalu sulit dipercaya, aku tidak salah lihat kan? Bahkan Windemill kalah, siapa yang bisa menandingi Matman? Di kejauhan, sekelompok jenius sangat terkejut. Kincir angin jauh lebih kuat dari iblis, benang es, dan bahkan tulang. Banyak dari mereka telah menebak dan bahkan percaya bahwa pemenang pertarungan antara orang gila dan kincir angin adalah kincir angin. Bagaimanapun, kesuksesan Windemill adalah pemberani, dan dia selalu jauh di atas yang lain, tanpa kegagalan sebelumnya. Dia selalu sangat santai, membantai semua orang yang muncul di jalannya. Banyak yang berasumsi sejak awal bahwa kota nomor 1 ini adalah kincir angin. Orang gila itu terlalu kuat. Cahaya emas terakhir orang gila, apa itu? Bukankah dikatakan bahwa keterampilan orang gila dari senjata roh adalah ikan emas? Benar, sejak Matman membunuh Windemill, aku ingin tahu berapa banyak poin yang akan dia dapatkan. Meskipun Windemill kehilangan setengah poinnya, dia pasti masih memiliki banyak poin. Adapun Matman, poinnya sekarang pasti lebih tinggi dari Windemill. Luo Feng membawa tongkat panjang emas gelap dan terbang menjauh dari villa ke daerah perumahan yang jauh, segera mendarat di balkon. Hari ke-30 eliminasi, hari ini adalah hari terakhir. Luo Feng duduk di sana dengan tenang, mengatur pikirannya. Dari 30 hari, itu adalah 20 hari terakhir dia membenamkan dirinya dalam kegilaan, benar-benar berkomitmen untuk membantai. Jumlah orang yang dibunuh olehnya berkisar ribuan. Dari pertumpahan darah itu, nama Matman naik ke ketinggian baru. Namun Luo Feng tidak ingin membawa mentalitas dan bentuk itu kembali ke kenyataan. Fiuh, Luo Feng duduk bersila dengan tenang sambil menekan haus darah yang sakit dari tulangnya, menyembunyikannya jauh di dalam. Kincir angin ini benar-benar memiliki banyak poin. Sebelum ini, peringkatnya memang 42. Luo Feng melihat ke bawah pada layar di pergelangan tangannya, angka-angka di layar itu membuat hati orang-orang berdegup kencang. Peserta, Luo Feng, Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Poin, 32.178.201. Peringkat, 51. Dengan membunuh Windemill, aku benar-benar memperoleh lebih dari 18 juta poin. Luo Feng terkejut. Dengan membunuh seorang pejuang absolut, jumlah poin yang didapat memang berlimpah. Sebelum pertempuran ini, dia hanya memiliki hampir 14 juta, bahkan tidak mendekati pendapatan dari hanya satu pertempuran ini. Namun Windemill menyebutkan bahwa dia telah membunuh seorang prajurit yang kuat dari kota lain, mendapatkan lebih dari 10 juta poin. Cara tercepat untuk mendapatkan poin adalah dengan membunuh seorang pejuang mutlak. Cara terbaik adalah pergi ke setiap kota dan berburu, pikir Luo Feng. Misalnya, dengan membunuh orang nomor 1 di setiap kota, dia memperkirakan dia bisa mendapatkan lebih dari 100 juta poin. Tentu saja syaratnya adalah, untuk bisa membunuh mereka. Ketika Luo Feng membunuh Windemill, peringkatnya langsung melonjak dari 102 menjadi 51. Ini menarik banyak kekuatan dan organisasi negara alam semesta Ganwu untuk memperhatikannya. Sebelumnya ketika dia berhasil mencapai 1001 teratas, yang mengawasinya sebagian besar adalah triliunan warga di kerajaan Gunung Naga Hitam. Namun, setelah mencapai peringkat 51, semuanya berbeda. Semakin tinggi posisinya, semakin gila level kekuatannya. Setiap 3 besar dunia semuanya bisa dikatakan jenius sejati yang pasti melangkah melalui gerbang hukum asal. Setiap 100 teratas dunia, akan ada beberapa jenius mutlak yang juga telah melangkah melalui gerbang hukum asal.
Perbedaan peringkat terkait langsung dengan pilihan setiap orang. Beberapa pejuang mutlak, seperti Luo Feng dan Kincir Angin, jika mereka memilih untuk tidak hanya tinggal di dalam kota mereka sendiri, tetapi berkeliaran di seluruh 91 kota dan memburu para pejuang mutlak, mereka mungkin akan menemui tembok bata tertentu. Namun, kemungkinan yang lebih tinggi adalah mereka dapat mencapai 10 besar dunia. Cari semua informasi Luo Feng. Luo Feng ini, untuk dapat mencapai peringkat 51, dia harus menjadi jenius pertempuran dengan domain setidaknya level 8. Dia bahkan mungkin jenius mutlak yang lebih kuat yang sudah mulai memahami hukum asal. Kekaisaran Gunung Naga Hitam, dari tempat terpencil itu, sebenarnya ada seorang jenius yang mampu mencapai peringkat 51? Memang jarang. Kekaisaran Gunung Naga Hitam selalu menjadi negara tingkat rendah di dalam banyak wilayah negara alam semesta Ganwu. Pada saat itu, di dalam ruang tamu mewah yang sangat besar dari kapal alam semesta yang mengumpulkan semua pejabat dan bangsawan kerajaan Gunung Naga Hitam. Selamat kepada Yang Mulia. Kegembiraan. Yang Mulia, peringkat 51, angka 2 digit. Hingga 1000 orang di dalam aula meledak dalam kegembiraan. Peringkat 3 digit dibandingkan dengan peringkat 2 digit atau 1 digit, kehormatan yang terkait dengan masing-masing benar-benar berbeda. Adapun 3 orang dari Gunung Naga Hitam yang berhasil melewati ronde pertama untuk sementara. Kedudukan Hong adalah 999. Posisi Nabini adalah 860. Posisi Luo Feng adalah 51. Dari satu pandangan, jelas bahwa Hong dan Nabini dapat dianggap sebagai salah satu jenius elit Gunung Naga Hitam. Tapi Luo Feng jelas merupakan seorang pejuang mutlak yang mampu mencapai peringkat teratas negara alam semesta Ganwu. Angka 2 digit. Yang Mulia, saat ini di seluruh pulau Gunung Naga Hitam, triliunan warga sangat bersemangat. Duduk di atas semua orang, wajah Kaisar juga hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tertawa terbahak-bahak dan meraung, dalam eliminasi ini, kerajaan kita tidak buruk. Melihat bagaimana keadaannya, kemungkinan besar ada 3 orang yang berhasil melewatinya. Hong dan Nabini luar biasa, adapun Luo Feng, haha, dia kebanggaan kerajaan Gunung Naga Hitam kita. Luo Feng ini telah memberi kita kehormatan besar. Kehormatan besar? Suara Kaisar semakin cerah, kita harus menghadiahinya dengan berat. Ketika Luo Feng si orang gila akhirnya meletakkan pedangnya yang haus darah dan bersembunyi di dalam bangunan tempat tinggal untuk diam-diam menunggu akhir eliminasi, di dalam gedung pencakar langit besar dunia ke-72, Hong yang saat ini berperingkat 999 masih berjuang keras. Karena itu adalah hari terakhir, pertempuran menjadi sangat intens dan brutal. Ini terutama benar di antara kelompok orang yang peringkatnya mendekati 1000. Mereka bisa naik kapan saja atau turun kapan saja. Saya harus memastikan saya tetap hidup. Saat saya mati, saya akan kehilangan setengah poin saya dan saya pasti akan keluar dari 1001 teratas. Di sebuah rumah yang hancur dengan jendela pecah, Hong berpakaian serba hitam menutup matanya. Juga, saya harus mencoba yang terbaik untuk membunuh beberapa orang lain dan mendorong diri saya sedikit lebih maju. Hong memiliki banyak pikiran di benaknya, tetapi seluruh keberadaannya sangat tenang dan tenang. Tenang seperti cermin. Seluruh keberadaannya sangat santai, seperti kehampaan, memungkinkan dia mendeteksi gerakan atau suara apapun di sekitarnya. Di antara 3 prajurit top bumi, dia dan Dewa Guntur memiliki kehidupan yang lebih lama, mengalami lebih banyak lagi. Meskipun Dewa Petir juga memiliki pemahaman tentang seni bela diri Cina, keahlian utamanya adalah yoga. Selama Nirwana Agung dia benar-benar membenamkan dirinya dalam seni bela diri, seluruh dirinya mencintai seni. Dengan hati yang murni, mudah baginya untuk melebur dan mencapai kesempurnaan, memungkinkan dia untuk membiarkan yoganya menyatu sempurna dengan dirinya sendiri. Hong berbeda, ia dilatih sejak usia muda untuk menjadi seorang pembunuh. Kontrol kekuatan seorang pembunuh sangat teliti. Seni bela diri Cina membantunya mengontrol energi internal, bersama dengan kontrol kondisi mentalnya. Sebagai seorang pembunuh, dia secara alami membentuk jalannya sendiri. Dan setelah Nirwana besar, era dasar, insiden binatang yang menelan, bersama dengan semua kesulitan dan pelatihan, Hong memiliki kendali sempurna atas setiap energi dan kekuatan dalam dirinya. Inilah mengapa ia menjadi nomor 1 dari 3 bersaudara. Di antara ketiganya, Luo Feng adalah yang termuda. Dalam hal pemahaman, kemauan dan bakat, dia tidak kekurangan apapun. Namun ia tidak pernah menerima pelatihan seni bela diri Cina. Dalam pertarungan jarak dekat, penggunaan energi dan tekniknya tidak bisa dibandingkan dengan Hong atau Dewa Petir. Namun, Luo Feng masih yang terkuat di antara ketiganya. Pertama, bakatnya memungkinkan dia untuk menjadi murid dari planet Yunmo. Kedua, dia mengorbankan dirinya dan mengorbankan jiwanya, memiliki binatang bertanduk emas dalam pertempuran itu.
Hal ini memungkinkan Luo Feng untuk berdiri di panggung yang jauh lebih tinggi, karena ia mampu membandingkan dirinya dengan klan yang tak terhitung jumlahnya dan jenius mutlak dalam ras manusia alam semesta yang luas. Di dalam rumah, Luo Feng duduk bersila, diam-diam menunggu akhir eliminasi. Hitung mundur eliminasi, 60, 59, 58, 57, 56. Sebuah suara menggelegar yang dalam bergema di seluruh pikiran para penyintas di 100 dunia, membuat banyak orang di dunia ini menjadi cemas dan dengan demikian panik. Aku hampir sampai. Saya 1001 sekarang saya 1002. Sudah terlambat. Membunuh. Kamu tidak akan bisa masuk ke 1001 teratas. Selama kamu membiarkan aku membunuhmu, aku pasti akan membayarmu saat kita keluar. Bullshit, bayaran besar. Tidak ada kontrak atau bukti dari hal-hal ini di dalam sistem alam semesta virtual. Kedengarannya bagus sekarang, tetapi jika kamu menyangkal semuanya nanti, bisakah aku melakukan sesuatu? Pada hitungan mundur terakhir, itu adalah kegilaan di dalam dunia. Luo Feng dengan sabar menunggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teleportasi. Orang-orang yang selamat dalam 100 dunia segera menghilang dan kemudian dunia yang disimulasikan secara virtual juga semuanya hancur dan kembali ke ketiadaan. Secara bersamaan, peringkat akhir diumumkan secara resmi. Eliminasi telah berakhir. Kandidat sudah dipilih semua. Luo Feng dikirim ke udara di atas pulau Gunung Naga Hitam. Bunyi bip konstan. Luo Feng, ada 371 permintaan panggilan. Oh, sekarang menjadi 398. Terus meningkat. Suara akrab Babata berbicara. Haha, Babata, sudah lama sekali aku tidak mendengar suaramu. Luo Feng berdiri di udara di atas Gunung Naga Hitam. Di sampingnya di udara ada banyak siluet manusia, semua yang selamat dari eliminasi. Namun bertahan tidak berarti mereka berhasil masuk 1001 teratas. Semua dunia itu memiliki penghalang terhadap asisten virtual. Babata berkata tanpa daya, sistem alam semesta virtual terlalu sederhana, terlalu kuat, tidak ada jalan lain. Luo Feng mengangguk. Dimanapun di alam semesta orang dapat dengan mudah langsung terhubung ke alam semesta virtual dengan kesadaran mereka, memungkinkan banyak orang untuk masuk. Bahkan di alam semesta virtual, teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya dapat disimulasikan, bahkan hukum asal dapat disimulasikan. Ini terlalu menakutkan. Mungkin hukum asal bukanlah teknik rahasia di alam semesta virtual? Perusahaan alam semesta virtual bagaimanapun juga adalah salah satu dari 5 raksasa manusia alam semesta. Dan 4 Leviathan lainnya bahkan belum memahami tingkat keterampilan seperti itu. Perusahaan alam semesta virtual ini adalah satu-satunya perusahaan yang mampu melakukan prestasi seperti membangun alam semesta virtual. Itu membuat orang takut untuk membayangkan seberapa dalam dan besar perusahaan itu. Saat ini ada 453 permintaan panggilan telepon dan 892 surat, kata Babata. Mari kita tinggalkan dunia maya dulu. Pikiran Luo Feng bergerak. Kesadarannya kembali ke kenyataan dan kemudian terhubung kembali ke alam semesta virtual. Di pulau Black Dragon Mountain, Nine Star Bay, Luo Feng muncul di rerumputan ruang tamunya sendiri. Kembali ke alam semesta maya dari kenyataan, dapat dikatakan bahwa jika seseorang memiliki harta di alam maya, mereka akan selalu mengembalikan hartanya begitu memasuki alam semesta maya. Oleh karena itu, Luo Feng kembali ke distrik kecil Nine Star Bay di rumahnya. Kakak, ketiga, sebuah suara yang familiar terdengar. Hampir bersamaan muncul di pintu masuk rumahnya sendiri adalah Hong dan Luo Feng, mereka berdua menoleh untuk melihat. Itu adalah Dewa Petir. Luo Feng dan Hong keduanya berjalan mendekat. Kalian berdua melakukannya dengan cukup baik, satu dengan peringkat 982 dan yang lainnya 51. Dewa Guntur mengerutkan kening, namun keberuntunganku buruk, pada dasarnya seperti menginjak lembaran anjing. Aku tiba-tiba bertemu dengan Savage dunia kita, orang itu terlalu abnormal. Dia pasti melangkah ke gerbang hukum asal, saat dia menghancurkanku dengan satu pindah. Sekuat itu, Luo Feng dan Hong keduanya agak terkejut. Dewa Petir tersenyum, jika kakak laki-laki dan orang ketiga bertemu Savage, mereka pasti akan sedikit lebih baik dariku. Kalian berdua berhasil masuk 1001 teratas. Jadi ada kemungkinan kalian akan bertemu dengannya di arena. Aku nyaris tidak berhasil masuk 1001 teratas, tetap saja saudara ketiga adalah yang terkuat. Hong tersenyum pada Luo Feng. Terdi memang sangat kuat. Dewa Petir mengangguk juga. Dewa Hong dan Guntur, dalam hal usia, jauh lebih tua dari Luo Feng. Mereka hampir memberikan perasaan seperti mentor, namun jelas bahwa adik laki-laki ini memiliki kekuatan yang mengejutkan. Ketiga, bekerja keras. Semakin kuat Anda, semakin cerah masa depan bumi kita.
Hong menepuk bahu Luo Feng. Ayah, Luo Feng. Pada saat ini sekelompok orang muncul di pintu masuk, itu adalah keluarga Luo Feng. Akhir dari eliminasi. Setiap 1001 top dunia telah berhasil melewati eliminasi. Total 100 dunia, total 100.100 orang. Pada saat yang sama setiap nomor 1 dunia akan segera ditempatkan di daftar nama terakhir. 1000 teratas negara alam semesta Ganwu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertempuran jenius manusia alam semesta. 1000 ini kemudian akan mewakili negara alam semesta Ganwu, saat mereka bersaing melawan para jenius dari seluruh alam semesta, mengeluarkan yang terbaik dari manusia alam semesta. Negara alam semesta Ganwu memiliki slot untuk 1000 orang. Saat ini, mereka yang datang pertama di dunianya masing-masing akan secara otomatis diberi tempat. Oleh karena itu, total 100 tempat sudah diambil. 100.000 sisanya harus berjuang untuk 900 slot yang tersisa. Luo Feng, Hong, dan Nabini dari Black Dragon Mountain Empire akan bersaing di antara 100.000 karena hanya 900 dari peserta ini yang akan mendapatkan hak untuk masuk ke daftar nama final itu. Tingkat eliminasi masih sangat tinggi. Untuk dapat masuk ke dalam daftar nama terakhir itu, mereka semua adalah jenius mutlak yang membuat iri semua orang. Mereka akan membuat organisasi dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bersaing untuk mereka sebagai elit masa depan dan bibit baru mereka. Mereka semua mampu dianggap sebagai krim hasil panen. Dari akhir eliminasi, pertarungan arena akan terjadi sebulan kemudian. Namun bulan ini, Luo Feng benar-benar menghadapi masalah seorang selebriti. Ada banyak kekuatan di dalam kerajaan Gunung Naga Hitam yang datang mencarinya. Bukan hanya itu, tetapi bahkan beberapa organisasi super dari negara alam semesta Ganwu telah mengirim orang untuk mencarinya, berharap dia akan bergabung dengan mereka dan mencantumkan namanya di perusahaan mereka. Tolak semuanya. Katakan saja pada mereka semua bahwa saat ini aku membenamkan diri dalam latihan dan mengerahkan segalanya untuk mempersiapkan pertarungan arena. Aku tidak bisa diganggu. Luo Feng tidak berdaya dengan masalah ini dan hanya bisa menggunakan jawaban ini. Pada hari ke-16 sejak akhir eliminasi, Tata Surya, Mars. Luo Feng berada di atas pasir yang dipenuhi Mars, menguji persenjataan Nansen miliknya. Bentuk pertama, pergi, kembali. Luo Feng mengendalikan tongkat panjang emas gelap yang menjadi pelangi emas dan terbang dengan kecepatan sangat tinggi dan kembali. Dan saat mengendalikan gerakan busur kompleks pelangi emas ini, sangat jelas bahwa rasa kontrolnya masih kaku, karena dia tidak dapat melakukannya. Sepenuhnya membuatnya bergerak seperti sungai yang mengalir. Dalam pertarungan arena, semua lawanku akan sangat kuat. Yang terendah setidaknya seperti kakak laki-lakiku. Akan ada banyak yang memiliki kekuatan yang sama denganku. Bahkan mungkin ada orang lain yang jauh lebih kuat dariku. Kalau begitu, aku khawatir aku harus segera menggunakan persenjataan Nansen. Luo Feng sangat jelas bahwa hanya ada lawan yang kuat di arena pertarungan, dia harus menggunakan kartu trufnya dari awal dan mendorong ke depan. Semoga bisa masuk 1000 besar. Hanya dengan cara itu dia akan memiliki hak untuk bersaing dengan pejuang absolut lainnya dari negara-negara alam semesta lainnya. Luo Feng, cepatlah ke alam semesta virtual. Suara Babata bergema. Luo Feng penasaran. Alam semesta virtual Pulau Black Dragon Mountain, distrik kecil Nine Star Bay. Ketika Luo Feng muncul di luar rumahnya sendiri, dia bisa melihat bahwa ruang tamunya dipenuhi banyak tamu. Kakak laki-laki, Dewa Hong dan Guntur saat ini sedang menghibur para tamu di dalam. Kamu harus segera masuk, Luo Hua berkata sambil melihat Luo Feng. Siapa mereka? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah dia menolak setiap organisasi untuk datang ke sini? Utusan Kekaisaran Gunung Naga Hitamlah yang secara khusus dikirim oleh Kaisar sendiri. Luo Hua berkata dengan lembut, tim utusan khusus ini, kudengar mereka benar-benar membawa perintah dari Kaisar sendiri. Tim khusus dipimpin oleh seorang penguasa sektor dan kudengar posisinya sangat tinggi. Juga, di dalam tim ada juga negara alam semesta tingkat dasar Kaisar Kekaisaran Silver Blue. Kaisar Kekaisaran Biru Perak? Luo Feng terkejut. Kekaisaran Silver Blue memerintah atas 8 galaksi besar Bima Sakti. Kaisar ini benar-benar mengikuti tim khusus. Kunjungan mereka kali ini terutama karena kamu, kata Luo Hua. Aku akan pergi melihatnya. Luo Feng mengangguk, dan berjalan cepat ke ruang tamu. Ada total 11 orang di ruang tamu itu. Dewa Guntur, Hong, dan 9 lainnya yang tidak dikenali siapapun semuanya duduk di meja panjang. 3. Kakak ketiga, Dewa Petir dan Hong berdiri. 9 lainnya berbalik untuk melihat, dan secara bersamaan 8 dari mereka berdiri. Hanya satu orang tua di tengah dengan rambut perak panjang, tetap duduk saat dia berbalik untuk memeriksa Luo Feng dengan hati-hati, mengungkapkan senyum. Luo Feng, saya, Buddha Asuka, di sini atas nama Kaisar Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Saya menghormati Tuan Asuka. Luo Feng dengan cepat membungkuk.
Pernah ke pelelangan Ganwu dan melihat terlalu banyak penguasa sektor, Luo Feng bisa tahu dengan satu pandangan bahwa lelaki tua berambut perak ini adalah penguasa sektor. Semua duduk. Pria tua berambut perak itu tersenyum. Luo Feng juga berjalan mendekat dan duduk di samping Hong dan Dewa Petir. Luo Feng, ada dua alasan di balik kunjunganku. Pertama, aku benar-benar ingin melihat kejeniusan luar biasa ini dari kerajaan Gunung Naga Hitam kita. Pria tua berambut perak ini, bahkan janggutnya putih, seluruh tubuhnya tampak ramah dan baik, memberikan perasaan keramahan. Dua, karena Yang Mulia, Yang Mulia sangat memperhatikan Anda, dia menghargai Anda dan ingin menghadiahi Anda dengan mahal. Luo Feng terkejut, kaisar itu mungkin tidak tahu tentang insiden masa lalunya dengan Pangeran ke-9. Tuan Buddha Asuka, sebenarnya saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya melakukan beberapa hal saya sendiri saja, kata Luo Feng. Tidak, pria tua berambut perak itu menggelengkan kepalanya. Luo Feng, usahamu ini telah membawa kehormatan besar bagi kerajaan Gunung Naga Hitam kita. Tak terhitung warga kerajaan semuanya bangga karenamu. Kamu telah memberi kami kontribusi yang sangat besar. Kontribusi besar. Luo Feng hanya bisa duduk di sana dan mendengarkan dengan seksama. Awalnya, kaisar ingin memberimu hadiah. Pria tua berambut perak itu menatap Luo Feng, namun, dia berhenti ketika aku menasihatinya untuk tidak memberimu satu untuk sementara. Luo Feng tampak sebagai penguasa sektor di hadapannya, bahkan lebih tidak tahu apa-apa dari sebelumnya. Saya menasihati Yang Mulia, jika Luo Feng mampu masuk ke 1000 teratas negara alam semesta Ganwu, maka dia akan memberi Anda sebuah galaksi. Kata pria berambut perak itu. Galaksi. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir semuanya terkejut. Dari apa yang saya tahu, wilayah planet pertama Anda adalah bumi. Oleh karena itu, selama Anda dapat membuatnya menjadi 1000 teratas alam semesta Ganwu, maka galaksi Bima Sakti di bawah kerajaan Silver Blue akan menjadi milik Anda. Orang tua berambut perak dengan hati-hati memeriksa Luo Feng dan reaksi saudaranya. Seperti yang dia harapkan, Luo Feng dan saudara-saudaranya semua mengungkapkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Bima Sakti, itu adalah wilayah Kekaisaran Biru Perak. Tenang, ini adalah Kaisar Kekaisaran Silver Blue Yue. Masalah ini adalah sesuatu yang telah disepakati oleh keluarga kekaisaran dari Kekaisaran Silver Blue. Pria tua berambut perak itu melihat ke sampingnya seorang pria tampan berpakaian putih tidak terlalu jauh darinya tersenyum dan mengangguk pada Luo Feng. Saya juga sudah lama ingin bertemu Tuan Luo Feng. Jika Tuan Luo Feng bisa mengelola galaksi Bima Sakti, itu akan menjadi kehormatan kerajaan Silver Blue kita. Luo Feng tercengang, tiba-tiba dia sadar dan mengerti. 1000 teratas alam semesta Ganwu? Orang harus tahu bahwa negara alam semesta Ganwu memiliki rata-rata lebih dari 100 juta galaksi. Untuk bisa masuk ke dalam 1000 teratas alam semesta Ganwu, para pejuang mungkin semuanya setidaknya memiliki domain level 9, beberapa bahkan memiliki pemahaman tentang hukum asal. Di tingkat bintang, dan menjadi sangat menakutkan. Jenius semacam ini, selama mereka tidak mati di tengah jalan dan terus tumbuh, mencapai tingkat penguasa sektor hampir tidak ada masalah. Dan para jenius semacam ini yang menerima pengasuhan ekstra, mereka akan menjadi yang terkuat di level penguasa sektor. Seorang penguasa sektor akan dengan mudah mendapatkan galaksi sebagai wilayah. Saat ini itu mirip dengan memberi penguasa sektor masa depan sebuah galaksi sebagai wilayah. Bahkan jika Luo Feng meninggal dalam perjalanan menjadi penguasa sektor kerajaan Gunung Naga Hitam dan kerajaan Silver Blue secara alami memiliki cara mereka sendiri untuk merebut kembali Bima Sakti. Hadiah ini terlalu besar. Pada saat yang sama, membuatnya menjadi 1000 teratas juga sangat sulit. Ekspresi Luo Feng menjadi jelek. Benar, pria tua berambut perak Asuka mengangguk dan menghela nafas. Ini sangat sulit, kekuatan bela diri negara kita memang lebih lemah dari bintang-bintang negara semesta lainnya. Dalam kompetisi sebelumnya, kita bahkan tidak berhasil masuk 10.000 besar, untuk 1000 teratas, sudah lebih lama sejak kita melangkah ke dalamnya. Namun Luo Feng, kamu memiliki harapan. Ini adalah beberapa informasi yang telah dikumpulkan oleh kerajaan kita. Pria tua berambut perak itu mengeluarkan layar di depannya, dia dengan lembut mengetuknya, aku akan mengirimkan ini kepadamu. Informasi. Luo Feng curiga. Secara bersamaan, Babata memberitahu dia bahwa dia menerima surat dan ada lampiran di dalamnya. Meskipun eliminasi tidak disiarkan, menurut nama-nama peringkat, bersama dengan level bintang kuat yang sudah bereputasi baik, kami telah mengumpulkan cukup banyak informasi. Pria tua berambut perak itu tersenyum ketika dia melihat Luo Feng, kami telah membuat rekor total 827 jenius absolut yang berhasil melewati babak penyisihan ini. Mereka semua adalah jenius absolut yang sangat terkenal dan bereputasi baik di Ganwu. Negara semesta, coba lihat, informasi ini mungkin berguna bagimu selama pertarungan arena. Oh, mata Luo Feng berbinar. Barang bagus.
Jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri sendiri, Anda tidak perlu takut akan hasil dari 100 pertempuran. Setelah mengetahui kartu truf lawan dan bersiap untuk pertempuran, peluang kemenangannya jauh lebih baik. Terima kasih, Luo Feng berterima kasih padanya. Tidak dibutuhkan. Pria tua berambut perak itu tersenyum dan melihat ke belakang. Jika kamu bisa masuk ke 1000 teratas, aku. Ahda Asuka sebenarnya harus berterima kasih. Aku akan bekerja keras. Luo Feng mengangguk. Benar, ini adalah salah satu harapan kerajaan Gunung Naga Hitam kita. Jadikan itu ke dalam 1000 teratas saat kamu bertarung melawan banyak jenius dari negara-negara alam semesta lainnya. Setidaknya, kerajaan Gunung Naga Hitam kita akan memiliki seseorang yang berhasil mencapainya. Alam semesta manusia panggung besar. Mata pria tua berambut perak itu bersinar dengan harapan. Dia adalah penguasa sektor, dan sangat kuat dalam hal itu. Namun, bahkan di antara penguasa sektor ada perbedaan. Tuan sektor ini, dibandingkan dengan Jiang Tianchen, posisi dan kekuatannya jauh lebih rendah. Dan Jiang Tianchen, jika dibandingkan dengan Leviathan perusahaan alam semesta virtual yang diasuh secara khusus dari para jenius muda absolut, posisinya akan jauh lebih rendah. Bagi perusahaan alam semesta virtual untuk memiliki tingkat Leviathan itu, kejeniusan mereka yang diasuh secara khusus, mereka dibina untuk tidak hanya menjadi abadi, tetapi juga yang terkuat di antara yang abadi. Tentu saja, ini semua terlalu jauh. Dari tingkat bintang hingga abadi, itu terlalu jauh dan sulit. Banyak jenius mutlak telah terjebak di puncak penguasa sektor selama puluhan juta tahun sebelum akhirnya mati karena usia tua. Bekerja keras, di arena alam semesta Ganwu, kamu mewakili kerajaan Gunung Naga Hitam. Terlebih lagi ketika kamu bertarung melawan puncak negara alam semesta lainnya. Pria tua berambut perak itu mengantisipasi. Benar, Luo Feng mengangguk. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir berkumpul dan menghabiskan 3 hari membaca informasi dari banyak prajurit. Dunia ke-8 peringkat ketiga, lebih kuat dariku. Ekspresi Hong serius. Layar di depan mereka menampilkan cuplikan, di dalamnya ada seorang pria tinggi dan kokoh berambut emas dengan sisik emas di dahinya. Dia menggunakan 2 bila besar dan ketika dia melambaikannya, itu akan menjadi buram dan sekelilingnya melengkung. Meskipun bilahnya jelas ada di sana, ketika lawan mencoba memblokir, mereka hanya akan memblokir udara. Satu tebasan dan lawan akan mati. Domain cahaya orang ini tampak lebih menakutkan daripada milik Hong. Ini Savage, dia memang sangat kuat. Luo Feng menyipitkan mata, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Benar, itu dia. Dewa Petir mengangguk. Memang sangat kuat, ekspresi Hong menjadi lebih berat. Cuplikan diputar terus-menerus, banyak dengan kata-kata dan informasi di bawah ini. Ini semua adalah informasi jenius mutlak yang dikumpulkan oleh kerajaan Gunung Naga Hitam. Jenius ini, banyak dari mereka sudah memiliki reputasi baik bahkan sebelum pertempuran jenius. Mereka sudah diperebutkan dan direbut oleh banyak organisasi super. Pang ini, Dewa Petir menatap. Seorang pria botak yang tampak kuat dalam rekaman itu, benar-benar menggunakan tinjunya sebagai senjata karena setiap pukulannya sangat brutal dan kuat. Menggunakan 3 hari untuk menyelesaikan menonton semuanya, membuat kedua peserta arena pertarungan, Hong dan Luo Feng, mulai merasakan tekanan. Memang ada banyak pejuang yang kuat, sebanyak awan. Mereka hanya di tingkat bintang, namun mereka mampu memahami hukum asal, ini mirip dengan langkah ke surga. Namun, dengan ukuran dan populasi seluruh negara alam semesta Ganwu, sebenarnya ada beberapa ratus orang seperti itu. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, tanggal pertarungan arena telah mendekat. Waktu Qian tahun 2066, tanggal 16 Juli sehari sebelum arena pertarungan, alam semesta maya, di salah satu benua terapung di atas benua Ganwu, ada aula pertemuan yang sangat besar. Aula itu sangat besar, dengan deretan tempat duduk. Aula ini sangat besar, sebenarnya menampung 100.000. Hong tertawa ketika dia berseru, kursinya juga sangat luas. Ini masih rata-rata, dalam lelang Ganwu, ruang tempat duduk untuk setiap orang luar biasa. Dan ada 3 juta kursi, Anda bahkan tidak bisa melihat ujung aula pertemuan. Luo Feng berkata lembut pada Hong. Kesunyian, suara menggelegar yang tebal terdengar. Segera, seluruh aula menjadi sunyi. Yang bisa dilihat hanyalah seorang pria mengenakan jubah panjang perak yang muncul di podium tertinggi di depan aula. Tatapannya menyapu 100.100 orang di bawahnya. Ini semua jenius yang berhasil melewati eliminasi. Orang-orang yang berhasil melewati eliminasi negara alam semesta Ganwu, 100.100 dari kalian. Pria berjubah panjang perak menunjuk ke sampingnya dan segera muncul layar dengan gambar orang, 100 ini adalah yang pertama dari setiap dunia. Oleh karena itu mereka segera mendapatkan tempat di daftar nama terakhir, dan memenuhi syarat untuk mewakili alam semesta Ganwu. Negara dan ambil bagian dalam pertarungan puncak melawan negara lain.
Untuk sisa 100.000, hanya ada 900 slot yang tersisa di daftar. Pertempuran arena dipisahkan menjadi perang arena dan pertempuran 1v1. Pria berjubah perak itu terus berbicara, pertama-tama kita akan melenyapkan 90.000 orang melalui perang arena. 100.000 akan dipecah menjadi 1.000 kelompok dan setiap kelompok akan memiliki 100. Setiap kelompok akan terlibat dalam pertempuran massal di arena dan 10 yang tersisa terakhir adalah yang akan dianggap telah melewati perang arena. Setelah kamu melewati perang arena, hanya akan ada 10.000 dari kamu yang tersisa. 900 slot ini akan diisi dari 10.000 ini. Setelah perang, pertempuran 1v1 akan dimulai. Tatapan pria berjubah panjang perak menyapu 100.100 orang jenius di bawahnya saat diskusi merajalela. Arena perang benar-benar melenyapkan 90.000 orang sekaligus. Terlalu kejam, aku telah mendengar, Hong berkata dengan lembut, terakhir kali kerajaan Gunung Naga Hitam benar-benar dilenyapkan dalam perang arena, tanpa ada yang berhasil mencapai 10.000 teratas. Luo Feng mengangguk. Selama eliminasi, saya nyaris tidak berhasil mencapai 1.001 teratas. Efisiensi eliminasi perang arena ini sangat tinggi. Hong berkata dengan lembut. Luo Feng menjawab, kakak, dalam perang sangat sulit untuk dikatakan, kamu masih memiliki harapan untuk berhasil melewati perang. Kemudian itu akan turun ke pertempuran 1v1. Tiba-tiba sebuah layar muncul di hadapan setiap jenius di aula pertemuan, di atasnya ada angka dari 1 hingga 1.000 del. Lihat nomor di depanmu, itu grupmu, pria berjubah panjang perak itu meraung, besok akan menandai dimulainya perang arena. 200 kelompok pertama akan dimulai besok dan seluruh perang akan berlangsung selama 5 hari dan berakhir setelah itu. Luo Feng melihat nomor di depannya, 382, sementara kakak laki-lakinya Hong di sampingnya berada di kelompok 161. Aku berharap kalian semua bisa melewati arena perang. Suara pria berjubah panjang perak bergema di seluruh aula pertemuan, sekarang kita akan mengirim semua orang pergi, bersiaplah. Weng, 100.100 jenius di dalam aula pertemuan tiba-tiba menghilang. Pada tahap sebelumnya dalam 100 dunia, tidak ada siaran langsung. Hal ini menyebabkan lebih dari 1,3 triliun bidang bintang di negara alam semesta Ganwu, dengan warga alam semesta yang tak terhitung jumlahnya menjadi benar-benar cemas dan gugup. Lagi pula, mereka hanya bisa melihat peringkat dan bukan pertempuran itu sendiri. Awal dari arena pertarungan, terbuka bagi orang-orang untuk benar-benar menonton dan menyaksikannya. Hal ini menyebabkan penjualan tiket arena menjadi sangat kompetitif karena dijual seperti kue panas. Perang arena dipisahkan menjadi 1.000 kelompok, dan 200 kelompok akan bertempur setiap hari. Hari pertama adalah kelompok 1 hingga kelompok 200. 3 peserta kerajaan Black Dragon Mountain yang berhasil lolos babak penyisihan 1, Nabini, Hong dan Luo Feng, di antaranya Nabini di grup 32, Hong di grup 161 dan Luo Feng di grup 382. Dengan demikian, Nabini dan Hong sama-sama di arena perang pada hari pertama, sementara kelompok Luo Feng dijadwalkan untuk hari kedua. Alam semesta virtual secara khusus membuka ruang dengan sungai besar tak berujung yang mengalir melaluinya. Sungai yang sangat lebar ini mengalir melalui seluruh ruang yang dipenuhi pulau-pulau. Setiap pulau memiliki dojo. Pertarungan arena ini akan diadakan di dojo ini. Pulau 01932. Di dalam dojo, ada banyak penonton, dan tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Di antara para penonton adalah Luo Feng, Hong, Dewa Petir dan keluarga mereka. Ada terlalu banyak orang. Ayah, dojo ini sangat besar. Ping-Ping yang rambutnya disisir rapi saat di belah tengah berseru. Luas dojo sekitar 100 km persegi. Luo Feng tersenyum, ini dapat menampung maksimal 1 miliar penonton. 1 miliar? Ping-Ping dan Little Hai, kedua anak itu terkejut. Sebenarnya, hanya sebuah stadion sepak bola di bumi yang bisa menampung hingga 100.000 orang. Di ruang seperti ini yang diciptakan hanya oleh alam semesta virtual, dengan dojo besar di setiap pulau, sambil menampung 1 miliar orang adalah hal yang mudah dilakukan. Dibandingkan dengan stadion sepak bola di bumi, luasnya setidaknya 100 hingga beberapa ratus kali lebih besar panjang dan lebarnya. Ipar, duduk di belakang, Sugang tertawa, pertempuran arena ini baru saja dimulai dan kami bergegas untuk mendapatkan tiket, namun kami masih gagal mendapatkannya. Untungnya Anda punya tiket, kalau tidak kami harus menonton siarannya. Ini sangat kompetitif, pekerja kantor saya juga belum bisa mendapatkan tiket. Luo Hua mengangguk. Ada lebih dari 100 juta galaksi di seluruh negara alam semesta Ganwu. Dari setiap galaksi, bahkan jika hanya 10 orang yang membeli tiket, itu lebih dari cukup untuk tiket terjual habis. Luo Feng berkata, tentu saja, penjualannya akan intens. Kakak dan aku berhasil melewati eliminasi. Oleh karena itu, kami memiliki hak istimewa untuk membeli terlebih dahulu.
Ini adalah satu-satunya alasan kami mendapat beberapa puluh tiket. Hanya satu tiket saja sudah sulit didapat. Suasana di dojo sangat bergairah. 1 miliar orang dari lebih dari 100 juta galaksi berkumpul bersama. Pemandangan seperti apa itu? Untungnya itu di alam semesta virtual. Jika ini di dunia nyata, hanya jumlah anggota staf yang diperlukan untuk mengelolanya akan merepotkan. Perhatian semua. Suara manis dan jernih bergema di seluruh telinga miliaran penonton. Manusia dari bumi di tribun berbalik untuk melihat. Berdiri di tengah dojo adalah seorang wanita muda berambut coklat panas merokok mengenakan baju besi ketat. Karena jaraknya terlalu jauh, penonton bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Oleh karena itu, di tengah rambut muncul gambar virtual besar, memungkinkan penonton untuk melihat dengan jelas. Pertempuran yang akan segera dimulai, akan menjadi kelompok ke-32 di arena perang. Mari saya perkenalkan 100 jenius dari kelompok ke-32. 1. Longsu, dari Kerajaan Boya. Sebelumnya, di dunia ke-82, dia berada di peringkat 12. Suara jernih wanita muda berambut coklat cantik itu bergema di telinga 1 miliar penonton. Di samping layar saat ini, layar kedua melayang di udara dan gambar serta informasi sederhana mengenai si jenius Longsu ditampilkan. Longsu, Longsu, seluruh dojo tiba-tiba meledak dengan sorak-sorai. Yang bisa dilihat hanyalah sebagian besar dojo dipenuhi dengan orang-orang yang menjadi gila dan bersorak, meneriakkan nama Longsu dengan keras, sorak-sorai mereka bergema seperti guntur. Kedua, 3. Semua jenius diperkenalkan satu persatu. Akhirnya wanita berambut coklat itu tersenyum dan berkata, nomor 86, Nabini, dari Kerajaan Black Dragon Mountain. Sebelumnya, di dunia ke-21 dia berada di peringkat 860. Selain itu, layar menampilkan gambar dan informasi Nabini. Gemuruh, Luo Feng merasa sekelilingnya telah meledak atau semacamnya. Sorak-sorai yang bergemuruh bahkan gunung dan lautan terdengar saat sebagian besar penonton di sekitarnya bersorak dengan penuh semangat. Nabini, Nabini, sorak-sorai terdengar sekeras guntur. Tenggelam dalam lingkungan seperti itu menyebabkan banyak orang tidak dapat membantu tetapi bersorak dan berteriak bersama. Ping Ping dan Little Hai di sampingnya juga mengacungkan tinju, berteriak hingga wajah mereka memerah, Nabini, Nabini. Semua orang bersorak seperti orang gila. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir semuanya tertawa. Susunan penonton sesuai dengan Starfield dari mana mereka berasal. Oleh karena itu, lingkungan Luo Feng semuanya adalah penonton dari bidang bintang Gunung Naga Hitam. Dan para peserta jenius dan berbagai bintang bidang mereka berasal semua akan mendapatkan hak istimewa ketika mereka membeli tiket. Menurut teori, dengan 1 miliar tiket terjual di antara banyak bidang bintang, setiap bidang bintang bahkan tidak akan mendapatkan 100.000 tiket. Namun, jika bidang bintang memiliki peserta aktif, bidang bintang itu diizinkan 1 juta tiket. Karena keikutsertaan Nabini, bintang lapangan Black Dragon Mountain itu mendapat hadiah 1 juta tiket. Inilah alasan mengapa ada 1 juta warga dari Kerajaan Gunung Naga Hitam di antara penonton. Sorakan sebelumnya milik Starfield lainnya. Tapi sekarang setelah peserta dari bidang bintang Black Dragon Mountain diumumkan, 1 juta orang ini semua berteriak dan meraung dengan penuh semangat. 1 juta orang bersorak, itu seperti lautan sama sekali. Nabi ini cukup tampan, Dewa Petir berkata dengan lembut dan tertawa. Nabini memiliki kuncir, dan seluruh tubuhnya tampak seperti macan tutul. Aku sudah memeriksa latar belakangnya, tidak buruk. Hong mengangkat pergelangan tangannya dan layar di atasnya menampilkan sedikit latar belakang Nabini. Oh, Luo Feng melihatnya. Nabini berasal dari planet aborigin, menjalani kehidupan liar makan atau dimakan dan bertarung melawan binatang buas sejak usia muda. Sebenarnya, planet ini adalah salah satu wilayah keluarga istana, dan secara khusus digunakan untuk membudidayakan binatang khusus yang digunakan untuk pelatihan dan perang. Diam-diam memantau planet ini, keluarga menemukan bahwa ada seorang anak yang benar-benar memiliki kekuatan yang mengejutkan. Mereka segera tahu dia adalah harta karun. Mereka segera mengirim orang untuk membawa pergi penduduk asli Nabini ini. Sejak itu, Nabini telah melangkah ke cara masyarakat yang beradab dan dengan sangat cepat menjadi warga kerajaan. Entah bagaimana, dia juga menjadi tuan muda dalam keluarga istana. Keluarga istana, keluarga bisnis yang memiliki beberapa puluh wilayah planet kehidupan, tidak banyak di alam semesta yang luas. Ironisnya, keluarga istana telah menyinggung beberapa musuh dan memperburuk beberapa keluarga besar dan kuat untuk menyerang mereka, dan musuh sebenarnya memiliki prajurit tingkat alam semesta. Di sebuah galaksi, seorang prajurit tingkat alam semesta dianggap sebagai kaisar negeri itu. Keluarga istana dengan demikian mulai runtuh. Namun pertempuran ini menarik perhatian seorang penguasa sektor pengembara. Selama pertempuran, penguasa sektor itu telah memperhatikan bahwa Nabini memiliki bakat luar biasa dan segera turun tangan untuk menghentikan pembantaian.
Intervensi Tuan Sektor membuat keluarga musuh terlalu takut untuk melawan, sehingga keluarga istana selamat. Tuan Sektor mengambil Nabini sebagai muridnya dan membawanya ke Tanah Suci Gunung Naga Hitam. Sejak itu, Nabini tinggal di Tanah Suci dan tingkat peningkatan kekuatannya semakin cepat. Dia adalah jenius paling luar biasa dari Tanah Suci Gunung Naga Hitam. Asli, Luo Feng berseru, sebenarnya kami juga penduduk asli. Benar, Hong mengangguk. Saya menyadari bahwa saya memiliki perasaan yang baik tentang Nabini ini. Dewa Petir terkekeh. Selama percakapan Luo Feng dan saudara-saudaranya, wanita cantik di tengah dojo itu membangkitkan keramaian dan suasana. Dengan penuh semangat berteriak, perhatian semua. Perhatian semua. Perang arena akan segera dimulai. Semuanya, tolong hitung mundur bersama-sama dengan saya. Bagi mereka yang mengantisipasi pertempuran jenius puncak ini, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Gemuruh, seluruh dojo meletus dan di tengah siluet manusia muncul. Itu adalah 100 jenius yang diperkenalkan kepada semua orang sebelumnya dari bidang bintang yang berbeda. Nabini, Kite Lake, Longsu, sorakan yang berbeda segera meletus di dalam dojo. Sorak-sorai dan raungan dojo hampir seperti gelombang kejut. Luo Feng melihat sekali dan melihat Nabini di antara 100. Dengan kuncir, tatapannya tajam, hampir seperti citah berburu. Dia membawa 2 bilah panjang dan sempit di punggungnya. Dia juga berhati-hati dan bijaksana saat dia memperhatikan semua orang. Biarkan perang dimulai. Sebuah suara rendah bergema di dalam pikiran 1 miliar penonton dan peserta. Kesunyian. Dojo itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan 100 orang jenius di tengah juga segera bergerak. Siu. Sinar lampu menyala saat para jenius semua menghindar dan bergerak dengan cepat. Domain yang dilepaskan juga menyebabkan seluruh dojo diselimuti cahaya warna-warni. Gelombang energi warna-warni berputar, dan para jenius semuanya menghindar dan melarikan diri atau bertukar pukulan. Semuanya secepat kilat. Perang itu sangat berbahaya, karena seseorang harus bertahan melawan serangan diam-diam. Nabini itu memang licik. Dari para penonton, mata Dewa Petir bersinar. Tidak masalah, masing-masing dari mereka sama pintarnya. Alis Luo Feng berkerut. Ruang di mana para jenius bertarung terus-menerus menyusut, memaksa mereka yang menggunakan senjata roh terbang tidak memiliki cara untuk melarikan diri cukup jauh. Para jenius terus-menerus sekarat. Jumlah kematian terus meningkat. 8, 14, 29, 36. Hal ini menyebabkan 1 miliar penonton dari banyak bidang bintang untuk menonton dengan napas tertahan, beberapa bahkan dengan napas panjang. Namun, pertempuran sengit masih menyebabkan semua orang menahan napas dan tidak membuat suara keras. Nabini memegang 2 bilahnya dan seluruh tubuhnya menjadi embusan angin saat dia bertahan melawan senjata roh musuh. Ketika Nabini bertunangan dengan pembaca roh lain ini, dari kejauhan seorang jenius lain terbang, secara bersamaan mengendalikan senjata roh kerucut menjadi seberkas petir dan menembak. HMPH. Dengan kilat yang menyambar, Nabini mengelak sambil menggunakan pedang kirinya untuk memblokir. Pak! Petir itu menyebabkan bilah kiri Nabini terlempar dan dia menunjukkan ekspresi kaget. Kekuatan itu terlalu kuat. Petir itu mengikuti dari dekat dan menembus dahinya. Nabini meninggal. Jumlah kematian dengan cepat terus meningkat. 73, 78, 82, 89, 90. Perang arena grup ke-32 telah berakhir. Jumlah yang mati dan tersingkir adalah 90, 10 sisanya berhak masuk ke daftar nama slot 900. Suara rendah bergema di antara 10 orang yang selamat dan 1 miliar penonton. Semua penonton di tribun akhirnya mengeluarkan berbagai macam suara, baik itu desahan, kemarahan, atau bahkan sorakan gembira. Nabini telah dieliminasi. Dewa Petir menggelengkan kepalanya. Kekuatannya termasuk yang terendah dari 100. Satu-satunya alasan mengapa dia bertahan melewati babak pertama adalah karena dia licik dan pintar. Hong menggelengkan kepalanya, dieliminasi juga normal. Saya khawatir saya tidak akan melakukan jauh lebih baik daripada dia. Kakak, apakah kamu pikir aku masih tidak tahu apa-apa tentang kamu? Dewa Petir tersenyum, aku masih ingat saat Nirwana besar, kamu dan aku sama-sama masih muda, dan kita bertemu dengan bahaya berkali-kali. Bahkan dalam situasi yang paling mengerikan, kamu selalu membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jangan menyanjungku, kata Hong. Biarkan saja, kakak, biarkan mereka melihat keterampilan kita manusia dari bumi. Dewa Guntur berkata, Luo Feng juga mengantisipasi, mengawasi Hong. Hong memandang Dewa Guntur sebelum berbalik untuk melihat Luo Feng. Aku hanya bisa mencoba yang terbaik. Hong mengungkapkan senyum. 3 dari kerajaan Black Dragon Mountain yang berhasil melewati eliminasi dapat berpartisipasi dalam perang arena. Nabini bagaimanapun, sudah tersingkir. Orang harus tahu bahwa perang arena ini disiarkan secara langsung.
Di antara triliunan orang di bintang Black Dragon Mountain yang telah menyaksikan pertempuran ini, banyak yang marah dan memecahkan gelas atau botol anggur, dan banyak lagi yang marah dan tidak puas. Pang dari bidang bintang Buluo itu terlalu berbahaya, dia benar-benar menyerang Nabini. Bajingan itu, Nabini seharusnya tidak kalah. Dia seharusnya bisa masuk ke 10.000 teratas. Dalam perang arena hari ini, kerajaan Gunung Naga Hitam kita masih memiliki Hong. Hong pasti akan menang, dia pasti akan bisa masuk ke 10.000 teratas negara alam semesta Ganwu. Saudaraku, Hong adalah salah satu peringkat terendah yang berhasil melewati eliminasi 1. Baginya untuk bertahan hidup di arena, itu akan sangat sulit. Saya pikir, Luo Feng memiliki peluang terbesar. Luo Feng itu pasti akan berhasil. Adapun Hong, dia juga akan bisa melakukannya. Siapa tahu, mungkin dia dengan sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya selama eliminasi. Alam Semesta Maya, Dojo nomor 10.389. Sekitar 3 jam setelah menyaksikan perang arena Nabini, pertempuran kelompok ke-161 di Dojo 10.389 akan segera dimulai. Seluruh dojo dipenuhi dengan sorakan dan raungan, dan komentator cantik itu memperkenalkan setiap jenius satu persatu dengan deskripsi kecil. Nomor 93, Hong, dari kerajaan Black Dragon Mountain, peringkat 982 di dunia eliminasi ke-72. Wanita cantik itu memperkenalkan, Hong. Di wilayah tertentu di antara para penonton, lebih dari 1 juta orang dari kerajaan Gunung Naga Hitam berteriak dengan keras, hampir seolah-olah mereka menyatakan, jenius ini Hong berasal dari kerajaan Gunung Naga Hitam. Dan di antara kerumunan yang bersorak, Luo Feng dan Dewa Petir mengerutkan alis mereka. Masalah besar, Dewa Petir berkata dengan lembut, aku tidak menyangka Savage akan ada di sana. Benar, Luo Feng juga menahan napas dan menunggu, saat dia mengkhawatirkan kakak laki-lakinya. Semua orang kuat, karena mampu masuk ke arena pertempuran. Terutama kelompok di mana Hong berada, dengan Savage yang telah membunuh saudara laki-lakinya yang kedua sebelumnya. Sangat cepat, hitung mundur dimulai dan dojo meraung ketika 100 jenius mutlak muncul di tengah. Kakak laki-laki, Luo Feng memilihnya dengan sekali pandang. Di dalam dojo, Hong membawa tombak panjang di tangannya, tatapannya berhati-hati saat menyapu sekelilingnya. Arena melingkar ini membentang dengan diameter sekitar 30 km. Selama pertempuran, ruangan akan terus menyusut, memaksa orang yang terbang lebih cepat tidak punya tempat untuk menghindar. Setelah sekitar 15 menit, area itu akan menyusut hingga diameter hanya 1 meter. Karena itu, setiap pertempuran arena perang paling lama akan berlangsung selama 15 menit. Di antara 100 ini, yang terkuat seharusnya adalah Savage. Hong menyapu pandangannya melewati 99 lainnya, pikirannya dengan cepat membayangkan informasi yang telah dilihatnya sebelumnya, juga ada 3 orang lain yang sangat kuat. Pertama terlibat dengan yang lebih lemah dan bertahan hidup. Kalau begitu bertarunglah dan ambil risiko setelahnya. Hong dengan cepat mengingat informasi itu. Dia sangat jelas bahwa jika dia melarikan diri jauh di awal, dia pasti akan menjadi target para jenius mutlak. Akan lebih baik baginya untuk berbaur dengan kerumunan di awal. Adapun bertahan dalam perang ini, Hong cukup percaya diri. Biarkan pertempuran dimulai. Suara dentuman rendah bergema di benak semua orang di dojo. Dengan luas yang menyusut 30 km, arena hanya memiliki diameter 1 meter tersisa dalam 15 menit. Gemuruh, aliran energi dalam jumlah besar meletus, 100 jenius di dalam dojo dengan cepat memulai pertempuran mereka. Terima pukulanku, pemuda tinggi dan kokoh berambut berantakan itu meraung. Kaki telanjangnya hanya mengambil 1 langkah, namun ia berhasil menutup jarak 100 meter. Tebasan sengit itu mengiris ke arah pembaca roh, yang sepertinya tidak mengharapkan kecepatan seperti itu dari lawan. Dia terkejut saat dia mencoba menghindar sambil menggunakan senjata rohnya untuk memblokir. Dentang, pedang pendek itu dipotong, kekuatannya tidak bisa diblokir, itu mirip dengan gunung yang runtuh di atasnya. Senjata roh itu terlempar ke samping dan pedang pendek itu segera mengiris kepala pembaca roh itu, menyebabkannya terbelah menjadi 2. Haha, lelaki jangkung dan tegap itu tertawa. Berjalan tanpa alas kaki, setiap langkah yang dia ambil memungkinkannya melakukan perjalanan jarak jauh. Peningkatan kecepatan instannya sangat cepat, bahkan lebih cepat dari kebanyakan pembaca roh terbang. Kelilingi dan bunuh dia, semua orang bergabung dan bunuh dia dulu. Seseorang berteriak, "Siu, siu!" 2 senjata roh ditembakkan. Sial, pedang pendek itu bergerak dengan gerakan melambai, dengan mudah menghalangi kedua senjata roh itu dan menjatuhkannya jauh-jauh. Kelilingi dan bunuh aku, pemuda tinggi dan kokoh itu seperti monster, benar-benar bepergian di tengah kerumunan, membuat 10 atau lebih yang ingin membunuhnya tidak dapat mengelilinginya.
Sebaliknya, pemuda itu dengan cepat menyelesaikan setengah dari kelompok itu. Jalan Savage ini hanyalah pembantaian. Meskipun 100 ini semua jenius mutlak, tidak ada yang benar-benar bisa menandingi Savage ini. Pertempuran ini tidak diragukan lagi, yang paling menonjol adalah Savage. Selain Savage, ada seorang wanita yang penampilannya juga luar biasa. Dia mengenakan baju besi dan sangat gagah berani. Orang bisa tahu hanya dari sosoknya, bahwa ini adalah kecantikan yang sangat seksi dan seksi. Namun aura dan tatapannya dipenuhi dengan kebrutalan. Juga pembunuhannya semua bersih, sehingga tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Cici, memegang tombak panjang, Hong terlibat dalam pertempuran di antara sekelompok jenius. Orang hanya bisa melihat jenius jatuh mati satu demi satu. Namun Hong masih hidup. Tombaknya seperti kilat, dengan cepat dan tiba-tiba menembus dahi seorang jenius dari belakang. Ekspresi Hong setelah membunuh seseorang tidak goyah sama sekali. Dia masih tetap berada di tengah kerumunan, saat tombaknya menari-nari tampak normal. Namun, beberapa upaya dari banyak senjata roh tidak dapat menembus pertahanannya. Waktu berlalu dan kematian meningkat menjadi 60, 61, 62. Saat jumlahnya menyusut, pertempuran kelompok juga berkurang. Wanita pemberani itu menatap lurus ke arah Hong. Di alam semesta, ada banyak yang menggunakan senjata tombak seperti itu. Namun, mereka yang menggunakan senjata tombak biasanya memilih yang keras dan kokoh. Namun yang digunakan Hong tampaknya lebih fleksibel. Saat itu mulai menari-nari, itu seperti ular besar, sangat aneh. Menarik, wanita yang gagah berani itu memegang kedua pedangnya dan terbang lurus ke arah Hong. Tidak baik, ekspresi Hong berubah. Selama pertempuran kelompok, dia telah lama mengamati dan sampai pada kesimpulan bahwa dalam kelompok ini, prajurit wanita itu pasti salah satu dari 3 teratas. Hanya Savage yang sedikit lebih kuat darinya. Dia tidak berharap dia mulai bergegas ke arahnya. Namun karena musuh menyerbu, tidak ada cara untuk menghindar, dia hanya bisa mengundang pertempuran. Tombak itu berputar, seperti seekor loah di dalam air, cepat dan gesit saat segera menembus ke arah prajurit wanita yang sedang bergegas. Menarik, menarik. Mata prajurit wanita itu dipenuhi dengan kegembiraan, saat tubuhnya memancarkan energi hijau. Gelombang melilit 2 bilah busur. Dia mulai mengayunkannya dan bilahnya menari-nari, menebas ke arah ujung tombak, menyebabkan energi berputar tak berbentuk ditransmisikan ke tombak. Ekspresi Hong berubah tiba-tiba dan dia segera menarik tombaknya dengan keras. Segera setelah dia melakukan itu, dengan suara ledakan dia mengangkat tombak dengan tangannya, dan hampir seperti kapak, dia dengan keras menebas prajurit wanita itu. Ping! Seluruh tubuh wanita itu menjadi aliran air yang deras, saat bilah busur dengan keras menerima kekuatan serangan yang kuat dari tombak. Setelah itu dia menempel erat ke Hong dan melanjutkan serangannya. Dalam sekejap Hong merasa seperti dia hampir tersedot ke dalam pusaran air, dan tidak dapat melarikan diri. Prajurit wanita ini sudah memiliki pemahaman tentang hukum asal air. Aku dalam masalah besar. Hong panik. Budaya Cina kuno selalu sangat menekankan 5 elemen emas, kayu, air, api dan tanah. Meskipun Hong berjalan di jalur domain cahaya, dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang hukum air. Namun, memahami itu adalah satu hal, apakah dia benar-benar bisa mengalahkannya adalah hal lain. Jika dia seperti air, aku akan menjadi seperti batu. Hong tidak punya pilihan, dia menggertakkan giginya dan cahaya di sekitarnya melengkung dan seluruh tubuhnya menjadi sangat melotot. Kecepatan tombak segera mengangkat gigi lain. Setelah tombak dilepaskan sepenuhnya, itu seperti cangkang kura-kura tanpa bukaan sama sekali. Sial, dang. Tebasan yang diresapi hukum asal air prajurit wanita itu semuanya sangat berat dan kuat, mengeluarkan getaran yang Hong rasakan seolah-olah tidak mungkin untuk diblokir. Jika seseorang tidak melangkah melalui gerbang hukum asal, dia tidak berguna sama sekali. Hong tiba-tiba mengerti logika ini. Hong. Di dojo yang dipenuhi 1 miliar, banyak orang bintang Black Dragon Mountain sangat gugup. Dan ada lebih banyak orang yang menonton melalui siaran. Alam semesta virtual, Pulau Gunung Naga Hitam di atas, Pulau Terapung, mereka yang tinggal di Pulau Terapung semuanya setidaknya 1 tingkat alam semesta. Di villa yang sangat besar namun tampak sederhana, di dalam salah satu ruang tamunya. Seorang pria duduk di sana yang mengenakan jubah merah gelap. Ada tanda kilat di dahinya. Orang ini adalah salah satu penguasa sektor terkuat di kerajaan Gunung Naga Hitam, Jiang Tianchen. Dan di sampingnya, ada seorang lelaki tua yang tampak baik dengan kepala penuh dengan kulit putih. Pang berpakaian hitam ini dari kerajaan Gunung Naga Hitam kita? Orang tua itu tampak tertarik. Domain ringannya, dari kelihatannya, tampaknya level 6 atau lebih. Namun dia benar-benar jenius dalam pertempuran. Tombaknya yang fleksibel namun kuat, sebenarnya mampu memungkinkan dia untuk melepaskan domainnya.
ke level ini. Ini bahkan sebanding dengan Pang level 8 domain itu. Domain level 8 belum tentu lebih kuat dari domain level 7. Itu semua bergantung pada kemampuan seseorang untuk melepaskan kekuatannya. Satu teori, mungkin seseorang memiliki pemahaman tentang hukum asal. Namun, yang menentukan kekuatan dalam pertempuran adalah pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya menggunakan hukum dalam pertempuran. Misalnya Luo Feng menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak jika dibandingkan dengan persenjataan Nansen, kekuatannya benar-benar berbeda. Itu karena, melalui persenjataan Nansen dia bisa benar-benar membiarkan pemahamannya tentang hukum asal meledak. Ya, Kepala Jenderal, dia dari kerajaan kita. Jiang Tianchen berkata dengan hormat. Orang tua itu tersenyum. Ketua Umum. Gelar itu, jika ada penguasa sektor lain dari kerajaan Gunung Naga Hitam mendengar bahwa mereka akan terkejut. Dalam organisasi Gunung Tiga Kapak, pangkat penguasa sektor adalah jenderal. Dan organisasi Three Axe Mountain memiliki 3 pendiri asli. Hanya 3 pendiri ini yang berhak disebut jenderal kepala. Three Axe Mountain, sebagai pemimpin dari 4 organisasi besar dalam bidang bintang Black Dragon Mountain, bahkan Tanah Suci Gunung Naga Hitam dan Tanah Suci Ice Leviathan tidak akan mau mengacaukannya, karena 3 anggota pendiri Gunung Tiga Kapak. Ketiga anggota pendiri semuanya dianugerahi gelar Huge Axe, penguasa domain ketika mereka masih muda. Tuan domain Huge Axe Warrior, jika dibandingkan dengan gelar kapak besar tingkat alam semesta, jauh lebih langka, setidaknya 1000 hingga 10.000 kali lebih jarang. Meskipun mereka bertiga berasal dari bidang bintang yang berbeda, mereka bergaul dengan sangat baik, bahkan menjadi teman baik dalam hidup dan mati karena mereka bertiga memiliki gelar prajurit kapak besar. Mereka memutuskan untuk membangun organisasi Gunung Tiga Kapak. Mereka terdiri dari 2 pria dan 1 wanita. Nama mereka Ratapan, Molly dan Luo. Dari grup, Lamen dan Molly sama-sama menjadi abadi. Hanya Luo, prajurit legendaris dari kerajaan Gunung Naga Hitam yang tetap berada di puncak penguasa sektor. Namun, dia dikenal tak terkalahkan di antara para penguasa sektor. Sejak sekitar 100.000 tahun yang lalu, dia menghilang di dalam bidang bintang Gunung Naga Hitam, dan tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Tidak ada yang tahu apakah pendiri ketiga ini masih hidup atau sudah mati. Dia dari Starfield Black Dragon Mountain kita? Pertanyaan ini mengungkapkan kepala jenderal ini, anggota pendiri dari kerajaan Gunung Naga Hitam. 3 anggota pendiri semuanya berasal dari bintang yang berbeda. Dan yang dari kerajaan Gunung Naga Hitam adalah Luo. Apakah Anda memiliki informasi Pang ini? Kata lelaki tua itu. Ya, Jiang Tianchen menjawab dengan hormat, dengan sangat cepat mencari informasi dan berkata dengan lembut, namanya Hong, dia dekat dengan 2 pemuda lainnya Luo Feng dan Dewa Guntur. Informasi kasar mereka, galaksi. Aborigin. Alis pria tua itu sedikit berkerut. Benar, namun ini adalah dugaan dari Departemen Informasi Gunung Tiga Kapak kami. Jiang Tianchen berkata, juga, Hong, Luo Feng, dan Dewa Petir semuanya ambil bagian dalam pertempuran jenius kali ini, dan yang paling menonjol bahkan bukan Hong, melainkan Luo Feng. Ada satu yang lebih menonjol, pria tua itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Ya, Dewa Guntur itu peringkat 5128 dalam eliminasi, Hong peringkat 982, Luo Feng peringkat 51. Jiang Tianchen berkata dengan hormat. Pria tua itu sedikit mengangguk, melihat layar di depannya yang menyiarkan perang arena, dia berkata dengan kaget, Hong ini, di saat kritis ini dia benar-benar menerobos, domainnya benar-benar naik dari level 6 menjadi 7. Oh, wanita itu melepaskan kekuatannya. Teknik pedang yang sangat kuat, terus-menerus dan tak henti-hentinya, berat dan kuat. Sehingga Hong tidak dapat menahannya lagi. Oh, sayang sekali, dia masih mati. Tidak ada jalan lain, perbedaan kekuatannya terlalu banyak. Jiang Tianchen cukup terkejut. Kepala Jenderal Luo jarang berbicara begitu banyak. Saat ini sepertinya dia benar-benar peduli pada Hong ini. Luo, ada legenda di kerajaan Black Dragon Mountain, bahkan 2 tanah suci Black Dragon Mountain dan Ice Leviathan, 2 pemimpin dewa akan menunjukkan rasa hormat kepada Luo. Pertama, 2 teman hidup atau mati Luo tidak akan pernah mati. Kedua, Luo memang sangat kuat, reputasi Jiang Tianchen sebagian besar hanya di dalam kerajaan Gunung Naga Hitam. Namun Luo memiliki reputasi yang cukup untuk membuat jutaan penguasa sektor di negara alam semesta Ganwu menghormatinya. Jika bukan karena dia terganggu dan mengerjakan hukum asal waktu, dia mungkin akan menjadi abadi sejak lama. Mendesah. Jiang Tianchen menatap lelaki tua di depannya, Luo tua yang memimpinnya dengan tangan sebelumnya, menghela nafas tanpa henti, apakah hidup ini? Kepala Jenderal telah berubah pikiran, tidak terlalu ambisius seperti sebelumnya, ingin menyempurnakan cahayanya. Hukum asal dan terobosan ke yang abadi. Namun, dia bertemu dengan bencana tak terduga itu, terjebak selama lebih dari 800.000 tahun. Membuang waktu terakhir yang paling penting, hanya ada 20.000 tahun sampai dia mencapai batasnya.
Tuhan, bagaimana Anda bisa menghukum kepala jenderal lewat sini? Jiang Tianchen memiliki rasa pahit di mulutnya. Dari 3 pendiri, Luo adalah yang paling luar biasa saat itu, dan juga yang paling ambisius. Manusia tidak berdaya di tangan takdir. Grup ke-161 dari 1000 grup perang arena, pertempuran telah berakhir. Para penonton menghela nafas. Duduk di tribun dengan orang-orang bumi lainnya, menyaksikan tubuh Hong di dalam arena, mereka merasa tidak berdaya. Dia masih kalah. Dewa petir menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lawannya memang terlalu kuat. Luo Feng menggelengkan kepalanya, merasakan beberapa hukum asal, kekuatan seseorang akan memiliki perubahan mutlak. Meskipun kakak kalah secara sah, itu masih disayangkan. Ya, kasihan. Hong memang melakukannya dengan sangat baik, bahkan sampai bertahan hingga 20 atau lebih terakhir. Namun dia terbunuh oleh jurus pamungkas prajurit wanita itu. Ayo pergi, kembali ke rumah. Luo Feng berdiri. Terdi, semuanya terserah kamu sekarang. Dari 3 dari kerajaan Black Dragon Mountain yang berhasil melewati eliminasi, hanya kamu yang tersisa. Dewa petir berdiri, berkata dengan lembut. Hanya aku. Telinga Luo Feng bergerak, dia bisa mendengar diskusi di sekitarnya. Wilayah ini dipenuhi dengan lebih dari 1 juta dari bintang Black Dragon Mountain. Jelas, kegagalan langsung Nabini dan Hong telah membuat triliunan warga di bidang bintang Black Dragon Mountain cemberut. Saat ini, semua harapan mereka dialihkan ke Luo Feng. Luo Feng pasti akan menang. Benar, dia berhasil mencapai peringkat 51 dalam eliminasi. Perang arena ini pasti akan menang mudah. Luo Feng adalah jenius terkuat kekaisaran kita. Luo Feng benar-benar menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Kekuatannya yang sebenarnya pasti lebih kuat dari peringkatnya. Lompatannya yang tiba-tiba di bagian akhir dari tahap 1 membuktikan bahwa dia bahkan tidak memberikan aulanya. Hanya ke arah belakang yang melakukannya. Dia mulai mendapatkan poin. Jika dia memulai dari awal, dia pasti memiliki kemungkinan untuk masuk 10 besar di dunianya, bahkan 3 besar. Katanya bagus, begitu saja. Besok Luo Feng akan ambil bagian dalam perang arena, aku sudah membeli tiketku. Luo Feng pasti akan memusnahkan mereka semua. Singkirkan mereka. Banyak warga kerajaan Black Dragon Mountain yang tidak mau menerima kerugian sedang berdiskusi. Bagaimanapun, yang paling mereka harapkan sejak awal adalah Luo Feng. Kakak ketiga, aku kalah. Kamu harus bekerja keras. Hong berkata begitu. Terdi, lakukan sesukamu. Dewa petir berkata. Bahkan aku bisa mencapai peringkat tinggi di game virtual. Ayahku adalah yang terkuat. Dia pasti yang terkuat di alam semesta Ganwu. Kata Hai kecil. Luo Feng, bekerja keras. Seluruh warga kerajaan Gunung Naga Hitam kami yang tak terhitung jumlahnya mengawasimu. Inilah yang dikatakan Kaisar Kerajaan Gunung Naga Hitam kepadanya melalui telepon. Luo Feng, Luo Feng, Luo Feng. Luo Feng pasti akan berhasil. Dia pasti akan menang. Pasti menang. Seluruh pulau Black Dragon Mountain, hampir semua warganya, lebih dari 1 triliun warga di pulau itu bersorak dan meraung sepanjang malam, beberapa di bar, sementara yang lain di alun-alun dan pertemuan publik, ratusan ribu bahkan jutaan orang berkumpul untuk tonton siarannya. Luo Feng, satu-satunya warga kerajaan Black Dragon Mountain yang tersisa dalam pertempuran jenius. Jika dia menang, dia akan menjadi kebanggaan kerajaan Gunung Naga Hitam. Kegilaan. Luo Feng merasakan suasana yang menyesakan. Ayah, game virtual yang aku mainkan bahkan memiliki perang desa. Kerajaan Gunung Naga Hitam kita melawan kerajaan lain. Hai kecil, itu game virtual. Susin tertawa dan berkata, ayahmu melakukan hal yang nyata. Untuk peringkat nomor 1 di bidang bintang, bahkan di game virtual saya masih seorang pejuang mutlak. Little Hai berkata, Luo Feng yang diam akhirnya tampak terkejut pada putranya. Permainan apa yang kamu mainkan? Permainan yang berhubungan dengan perang. Hai kecil tertawa. Malam berlalu dan hari pun dimulai. Meskipun tak terhitung jumlahnya dari bidang bintang Black Dragon Mountain akan datang ke arena dan memulai kegilaan, Luo Feng sendiri berdiri sendirian di hutan belantara bumi, di balkon gedung pencakar langit di kota Bobrok, diam-diam duduk di sana. Kau, sekelompok binatang jenis terbang, gagak darah terbang tinggi di atas. Di kota Bobrok ini, penampakan binatang adalah hal biasa, hanya sesekali melihat jejak pejuang manusia. Namun Luo Feng tidak menekan dan secara alami melepaskan semua tekad dan auranya, tentu saja semua binatang buas dan pejuang manusia bahkan tidak berani mendekatinya. Diam-diam duduk di balkon untuk sementara waktu. Luo Feng mengendalikan kondisi mentalnya. Menurut ajaran saudara laki-lakinya yang pertama dan kedua, apakah itu yoga atau seni bela diri, mereka berdua sangat menekankan kondisi mental seseorang. Pelatihan pikiran sangat penting. Namun, di alam semesta tidak ada orang yang berbicara tentang melatih pikiran. Kondisi mental seseorang mungkin tampak sangat sepele, tanpa banyak berpengaruh pada kemampuan bertarung seseorang sama sekali.
Tidak peduli seberapa kuat kondisi mental manusia normal di bumi, seorang pejuang tingkat alam semesta dapat dengan mudah mengubahnya menjadi debu. Meledak dalam kemarahan, kadang-kadang memungkinkan seseorang untuk menembus batasnya dan melepaskan lebih banyak kekuatan. Namun mereka juga dapat menyebabkan seseorang kehilangan wujudnya. Ini adalah kondisi mental. Menurut saudara-saudaranya, dari apa yang mereka lihat, alasan mengapa mereka berdua bisa memiliki domain di level Star Traveler terkait dengan kondisi mental mereka. Dewa Petir bisa dalam sekejap memasuki kedamaian mutlak, menjadi satu dengan alam, menyatu dengan unsur-unsurnya. Hong juga bisa dalam sekejap menjadi benar-benar hampa, menyatu dengan sekelilingnya, menggabungkan semua indranya, domain, dan hal-hal lain bersama-sama untuk melepaskan kekuatan terbesarnya. Dewa Petir dan Hong membutuhkan pelatihan selama puluhan tahun untuk mencapai tingkat ketenangan mental itu. Luo Feng tidak bisa melakukannya. Mengosongkan pikiran dan jiwa, aku tidak bisa melakukannya. Karena aku di bawah pengaruh garis keturunan binatang bertanduk emas, aku terus-menerus dipenuhi dengan niat membunuh. Ini adalah sesuatu yang jauh di dalam tulangku. Namun, saudara kedua benar. Baik itu kemarahan, sakit hati, kebahagiaan, kegembiraan, niat membunuh, itu semua adalah reaksi alami. Menjaga pikiran murni, semuanya akan terjadi secara alami. Ketika saatnya tertawa, saya akan tertawa. Ketika saatnya marah, saya akan mengamuk. Petik 2. Luo Feng berpikir, ingin membunuh juga adalah hal yang wajar. Dengan pikiran yang murni, saya akan menghadapinya dan menerimanya. Tentu saja saya akan dapat mencapai titik kemurnian di mana semua elemen akan menyatu. Luo Feng memahami teorinya, namun ketika pembunuhan itu benar-benar terjadi, Luo Feng paling banyak bisa mempertahankan keadaan sedingin es tanpa beriak. Adapun kemurnian, menyatu dengan alam, itu sangat sulit memang. Luo Feng, perang arena akan segera dimulai, kamu harus memasuki alam semesta virtual. Fiuh, Luo Feng membuka matanya, tatapannya dingin. Tidak menekan niat membunuhnya lagi, secara alami melepaskannya. Sepertinya kamu berbeda, apakah meditasinya membantu? Luo Feng tidak menjawab, langsung berkata, terhubung ke alam semesta virtual. Alam semesta virtual, di ruang di mana ada banyak dojo, pulau nomor 29109, ada dojo dan di ruang persiapannya, para jenius duduk di kursi, semua siap untuk disembelih, semuanya adalah pejuang mutlak. Seorang pria berambut hitam dengan baju besi abu-abu gelap muncul dari udara tipis. Di ruang persiapan, para jenius semua menoleh untuk melihat, pria berambut hitam ini mengamati sekelilingnya dan melirik mereka, tidak berbicara sepatah kata pun, segera mencari tempat duduk dan duduk, memejamkan mata, menenangkan pikirannya, menunggu pertempuran dimulai.